Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-298, yaitu ziaratu ahlil khair. Itu mengunjungi ahlul khair, orang-orang yang baik. Mengunjungi orang yang baik atau mengunjungi orang yang memiliki ilmu dalam masalah agama, untuk duduk bersama mereka, untuk bertanya tentang permasalahan agama, atau kita malah mendapatkan nasihat yang berharga untuk diri kita sendiri. Ketahuilah saudara rahimanillah wa ikum ajmain, hal ini dianjurkan dalam agama kita untuk mengunjungi orang yang baik, orang yang memiliki keutamaan, duduk bersama mereka, mendapatkan faidah ilmu, ya, atau mungkin menambah ilmu yang kita perlukan dalam masalah dunia ataupun akhirat kita. Oleh karena itu, ketika kita duduk-duduk bersama mereka, berkumpul bersama mereka, berarti ya kita berusaha untuk bisa paling tidak sama seperti mereka dalam hal kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kalau kita duduk-duduk bersama orang baik, bersama ulama, maka ya kita akan mendapatkan efeknya, mendapatkan dampak yang baik dari duduk-duduk bersama mereka. Sebaliknya, kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang buruk, duduk-duduk bersama orang-orang yang jelek, orang-orang yang maka kita pun akan mendapatkan efeknya. Kita pun akan mendapatkan dampaknya. Contoh misalnya, kita akan bawakan satu ayat dan beberapa hadis Nabi SAW dalam masalah ini. Yang pertama, dalam surat Al-Kahfi ayat 66, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menemui, yaitu Nabi Khadir, untuk belajar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala lahu Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir ketika sudah berjumpa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tidak aku mengikuti Anda, bersama Anda, agar Anda mengajarkan kepadaku atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada engkau. Sehingga Nabi Khadir pun ya mengizinkan Nabi Musa alaihissalam untuk ikut bersama beliau. Iya, makanya para ulama mengambil istinbat, mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya adalah arihlah fi talabil ilmi, yaitu kita berjalan untuk mencari ilmu. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan jarak yang cukup jauh, ya, sampai ada tempat yang diisyaratkan bahwasanya di situ ada Nabi Khadir, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak berikan ilmu tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Begitu juga faidah pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Ya, makanya dalam agama kita tidak ada istilah ilmu laduni, ya. Dia nggak belajar, dia cuma semedi, tiba-tiba dapat ilmu. Ilmu dari mana? Ya, bisa jadi ilmu yang dia dapatkan adalah dari syaitan. Dan ketika kita belajar untuk menambah ilmu, maka ini merupakan amaratu khairin, merupakan tanda kebaikan pada diri seseorang. Kalau ada orang yang senantiasa berjalan menuntut ilmu, belajar untuk raf'ul jahli, untuk mengangkat kebodohan, untuk menghilangkan kebodohan, dan untuk ad-difa anis syariah, dan juga untuk membela agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
kepadanya ilmu. Dan ingat, sedekah ilmu dengan cara mengajarkan ilmu tersebut. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka kita berusaha untuk mengajarkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu kepada kita yang awalnya mungkin kita tidak tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dari ilmu tersebut. Yang ketiga, faidah pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir adalah as-sabru fit talab. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar itu panjang. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Sampai Allah wafatkan. Jangan sampai kita mengeluh, aduh capek belajar. Iya, belajar itu capek, betul. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau seandainya kita memberikan seluruh umur kita untuk belajar, seluruh umur ya, seluruh umur kita untuk belajar, maka ilmu baru memberikan setengahnya, subhanallah. Seluruh umur kita digunakan untuk belajar, baca. Ya, ilmu baru memberikan setengahnya, subhanallah. Apalagi kalau cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, habis itu bosan, Ustaz, capek. Habis itu nggak belajar lagi, ya sudah. Bisa jadi ilmunya hilang, nggak manfaat, habis umur, capek, pikiran, lelah, tenaga dan seterusnya. Tapi hasilnya nol, nihil. Setelah itu dia nggak belajar lagi, futur. Jadi setelah itu futur, nggak belajar lagi. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, wahai Imam, sampai kapan engkau terus baca? Sampai kapan engkau terus menulis? Sampai kapan engkau terus belajar? Kata Imam Ahmad, sampai aku dikuburkan. Minal hibarah hatal makbarah. Dari tinta ini aku terus akan menulis, belajar sampai aku dikuburkan. Jadi belajar ilmu itu tidak mengenal apa? Mengenal waktu. Udah cukup 2 tahun saja, cukup 3 tahun saja, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Tapi sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir alaihi wassalam. Intinya di situ, Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya, wahai Musa, adakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini selain engkau? Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak ada. Aku orang paling berilmu di sini, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi seorang yang soleh, itu Nabi Khadir, untuk belajar bahwasanya ada orang yang lebih berilmu daripada engkau, wahai Musa. Ada ilmu yang tidak engkau ketahui, subhanallah. Makanya kita nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, nggak boleh membanggakan diri. Saya nih orang yang paling berilmu nih. Ini saya nih orang yang paling pintar nih. Saya adalah orang yang paling begini dan begitu, nggak boleh. Karena ujub ataupun kibar ini min asbabil halak, termasuk salah satu sebab kebinasaan. Kebinasaan bisa kebinasaan di dunia dengan kebinasaan jasad, atau al-halak ad-dini, kebinasaan dalam masalah agama. Dan kebinasaan dalam masalah agama ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab At-Tauhid, bahwasanya halakud dini ini lebih berbahaya daripada halakul ajsam, halak kebinasaan jasad. Kita akan baca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan ini. Yang pertama, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna masalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir, fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya permisalan teman duduk yang soleh, yang baik, dan perumpamaan teman duduk yang buruk
seperti hamilil miski, seperti penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan seperti pandai besi. Orang yang baik, orang yang soleh seperti penjual minyak wangi atau yang membawa minyak wangi. Orang yang buruk itu seperti diumpamakan seperti pandai besi. Fahamilul miski, orang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi, imaan yuhziyaka, bisa jadi dia akan memberikan minyak wangi, menghadiahkan minyak wangi. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, ya minimal kita berikan hadiah, nih buat Anda hadiah, Masya Allah. Iya. Atau kata Nabi SAW, ima antabta minhu, bisa jadi atau Anda membeli minyak wangi darinya, tentu saja dengan harga yang murah, karena teman dikasih harga spesial. Oh, ini teman dekat, teman karib nih buat Anda, harga spesial jauh dari harga pasaran. Wa ima antajida min hurihan tayyibatan, bisa jadi kalau nggak dikasih hadiah, minimal dapat aroma wanginya. Kenapa? Karena kita duduk bersama orang yang biasa bermuamalah dengan minyak wangi, tentu saja kita akan mendapatkan dampak efek positifnya, yaitu aroma yang sedap, aroma yang wangi. Walaupun mungkin tubuh kita baunya tidak demikian, ya, tidak harum, tidak wangi. Tapi karena kita berkumpul dengan tukang minyak wangi, berteman dengan orang yang jual minyak wangi, maka ya kita akan mendapatkan efek dampak yang positif, yaitu aroma yang wangi. Adapun teman yang buruk, Nabi SAW umpamakan seperti nafikhul kir, seperti pandai besi. Ima an yuhriqa thiyabaka, kalau kita bergaul dengan orang yang biasa bermuamalah dengan api, dengan besi, ya paling tidak kecepretan apinya, bisa jadi baju kita terbakar. Wa ima antajida minhu rihan muntinatan, dan atau minimal kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Kenapa demikian? Bermuamalah dengan api otomatis kena ada asap. Ya, ada asap. Maka asap itu bisa memberikan efek, ya, aroma yang tidak sedap. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 660 dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2628. Dari sini kita bisa ambil faidah pelajaran bahwasanya jawazu darbil amsal, bolehnya kita memberikan permisalan. Dan Nabi SAW biasa memberikan pengajaran dengan metode ini. Tujuannya apa? Tujuannya litakribil makna lisami, untuk agar supaya orang yang mendengar lebih mudah faham, lebih cepat menangkap pelajaran, lebih mudah dicerna. Iya, karena dengan memberikan contoh, memberikan permisalan-permisalan. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an-nahyu an suhbati ahli su' wasyarr, yaitu larangan kita berteman dengan orang yang buruk. Kalau kita tahu kita punya teman buruk, jangan deketin dia. Atau paling tidak jangan menjadikan dia sebagai teman dekat, jangan. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum alaman yukhalil. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Khalil itu teman dekat, teman karib, ya, bahasa anak zaman sekarang soulmate, brother lah, macam-macam, manggilnya bro dan seterusnya, macam-macam, ya. Itu teman dekat, sangat dekat. Khalil itu namanya Khalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan kepada siapa dia berteman dekat. Dan teman dekat itu bisa menarik. Kata orang Arab dalam perkataan mereka, pepatah mereka, as-sahibu sahibun. As-sahibu sahibun. Teman itu bisa menarik ke arah yang positif, ke arah yang baik, atau sebaliknya bisa menarik kepada hal yang negatif atau yang buruk. Nah, Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang
teman yang buruk itu seperti nafikhul kir, pandai besi. Dari sini larangan kita berteman dengan orang-orang yang buruk, menjadikan mereka sebagai apa? Teman dekat. Dan duduk-duduk bersama mereka ini bisa berpengaruh kepada agama dan dunia kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan sebaliknya, kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau kita lihat, ada orang yang baik, orang ini pintar, deketin, pepet terus. Gimana sih metode dia belajar, kok bisa begitu, bisa pintar ya? Beberapa ustadz cerita ketika mereka di Universitas Islam Madinah, ada orang-orang yang pintar, mereka deketin metode belajar mereka sehingga ketularan, sehingga mereka bisa bersaing untuk mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Nah, begitu juga kita berusaha untuk berteman dengan teman-teman yang baik agar efek dampak positif yang mereka miliki kita bisa ambil ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, kita baca 2 hadis saja. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi isnadin la ba'sa bihi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya, la tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor 366, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa. Dan hadis ini secara umum hasan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali. Beliau mengatakan hadza isnadun hasan fa fihi Salim bin Ghailan wa syekhuhu Al-Walid bin Qais la ba'sa bihima. Ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan semuanya dari jalur Haywah bin Syuraih, dari Salim bin Ghailan, dari Al-Walid bin Qais, darinya ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sini kita bisa ambil faidah, pelajaran bahwasanya tidak boleh kita berteman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali orang yang beriman. Berarti kita menjadikan orang kafir sebagai teman dekat nggak boleh, hukumnya haram. Begitu juga menjadikan orang-orang fujjar, orang-orang yang bergelimang dosa untuk jadikan teman dekat, nggak boleh. Iya. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Almar'u ala dini khalilihi. Apalagi mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang fasik, orang-orang fajir, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia berteman dengan orang kafir ataupun orang-orang yang pelaku maksiat, maka ya itu tanda dia itu suka dekat dengan mereka. Ini berbahaya. Kita khawatir nanti dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Begitu juga dari hadis ini kita bisa ambil faidah, al-amru bi mulazamatil atqiya wa mukhalatihim. Dianjurkan untuk senantiasa mulazamah dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, berkunjung ke rumah mereka dengan belajar, atau kita duduk bersama mereka untuk mengambil faidah ilmu, sehingga ya efek dari kita duduk bersama orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang soleh, maka akan berpengaruh kepada diri kita juga. Begitu juga dari sini kita bisa ambil faidah, pelajaran, al-aqlu min baitis shadiq jaizun. Makan dari rumah teman itu boleh. Ya, misalnya kita ke rumah teman, kemudian kita disuguhi makanan, fadol silakan makan. Maka dibolehkan, silakan. Hukumnya jaiz, jaiz. Asal jangan malu-maluin. Udah dikasih mentanya yang lain ya, jangan. Diperhatikan adab bertamu. Ini nanti ada pembahasannya.
pembahasan sendiri ya, insyaallah taala. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah an-nahyu an ikrami ahli su. Ya, larangan memuliakan orang yang buruk. Iya. Atau mungkin menginfakkan harta kita untuk mereka. Iya. An-nahyu an ikrami ahli su wal infaqi alaihim. Ya, tidak boleh kita memuliakan orang-orang yang buruk, orang-orang yang suka berbuat maksiat, bergelimangan dengan dosa, apalagi sampai kita menginfakkan harta kita untuk mereka. Nggak boleh, tidak boleh. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya itu bisa berpengaruh kepada diri kita, agama kita, dan akhirat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak. Tentu saja kita tidak akan baca seluruhnya. Dan dari yang sedikit ini, semoga kita bisa ambil faidah dan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang saleh, dan kita dimudahkan untuk bisa menimba ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.